Ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Leri Tulus Lumban Tobing dari GKI Pajajaran Magelang. Untuk majelis jemaat yang bertugas ada Penatua Sumarno, Penatua Elvira, Penatua Prisil, Penatua Teddy, dan juga Penatua Feli. Lektor yang bertugas ada Penatua Elvira dan Penatua Feli. Pemandu pujian Saudara Alfian, Saudari Maria, Saudari Aimi. Dan untuk pengiring pujian ada Saudari Irma and Friends, juga pengisi pujiannya ada paduan suara Serafim. Untuk multimedia dan sound system kita dilayani oleh Bapak Yosep, Saudari Madeline, dan Bapak Hari. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur atas 38 tahun penyertaan Tuhan bagi Gereja Kristen Indonesia. Di atas Kristus gerejanya berdiri dan dipelihara. Terpujilah Tuhan batu penjuru gereja. Dialah yang memanggil dan menghimpun kita menjadi satu tubuh. Di dalam Kristus kita dipersatukan. Dialah yang menuntun, membentuk dan membaharui gerejanya. Di dalam Kristus kita dimampukan. Dialah yang memperlengkapi gerejanya untuk hadir dan berkarya bersamanya. Di dalam Kristus kita diteguhkan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan syukur dan pujian. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Terpujilah Allah Trinitas yang dalam persekutuan kasih-Nya telah menghadirkan Gereja Kristen Indonesia untuk hidup dan berkarya di tengah kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Ya, 38 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi GKI untuk berperan serta dalam mewujud nyatakan cinta kasih Allah. Tak sedikit dinamika telah kita alami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Namun oleh karena anugerahnya, maka disinilah kita saat ini menjadi dewasa dan terus didewasakan di dalam dan bersama dengan Dia. Maka biarlah Kristus Sang Kepala Gereja yang menjadi alasan bagi kita untuk bersederap, melangkah bersama, menyelaraskan diri pada kehendak-Nya. Syukur atas karya Allah yang mempersatukan kita demi mengerjakan misinya, marilah kita merendahkan diri di dalam doa, mengakui segala keterbatasan dan kegagalan kita dalam merespon panggilannya. Ya Allah Tritunggal, Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi dalam kasih, keadilan, dan kerendahan hati di tengah dunia. Namun, kami sering memilih nyaman dalam lingkaran kami sendiri daripada berkarya bagi dunia yang rapuh. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Memanggil kami untuk memancarkan terang Kristus melalui hidup kami. Namun, kami memilih untuk bertahan dalam diri kami yang lama dan belum menjadi alat pembaruan bagi dunia yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani.
kami sering ragu untuk melangkah dalam iman dan lebih mudah berdiam daripada taat kepada panggilan-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami berani mengikuti kehendak-Mu dengan setia dan rendah hati. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jadikanlah kami gereja yang terus diperbarui oleh firman-Mu. Teguhkanlah langkah kami untuk terus setia dibentuk menurut kehendak dan oleh pertolongan-Mu. Di dalam kerahiman Allah Trinitas kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah yang seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan kami. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita terus melangkah melalui setapak demi setapak bersama Dia yang senantiasa menuntun di setiap jalan kehidupan kita. Melangkah setapak lagi dalam perjalanan di bumi, dari hidup yang lama menuju hidup yang baru, dari masa lalu ke masa depan.
persembahan pujian dari paduan suara Serafim.
Ya, terima kasih ya buat adik-adik dari Paduan Suara Serafim. Bapak Ibu kalau mau melihat pertumbuhan mereka nanti 10 tahun lagi suaranya bagus-bagus. Ya. Mari kita berdoa. Kami memulai pagi hari ini bersama dengan anak-anak. Kami meyakini bahwa Engkau Allah providensia, Allah yang memelihara kami. Sehingga pada hari ini di dalam mensyukuri penyatuan GKI yang ke-38 tahun, kami rindu firman Tuhan boleh mendasari bagi kami, agar kami boleh menyadari bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap karya bersama di dalam karya agung Tuhan. Kami menyambut kebenaran-Mu dengan penuh rasa syukur. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sampai dengan pasal 2 ayat 10. Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak dengan cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri itu. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat. Sehingga orang merasa takut kepada orang-orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin bahkan. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan semakin kuat. Karena bidan-bidan itu takut kepada Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan memberatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu,
tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Dan gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa. Katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua menurut Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama. Saya mengajak untuk kita membaca secara bergantian dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20, diawali oleh saya terlebih dahulu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saudara, perkenalkan, nama saya Pendeta Leri Tulus Lumban Tobing. Saya melayani di GKI Pajajaran Magelang. Bapak Ibu, ada yang pernah ke Borobudur? Ada? Oh, ada ya. Ya, kebetulan gereja kami bukan di Borobudur Bapak Ibu. Tapi sekitar 20 menit dari Borobudur ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada melayani, ada rencana mungkin mau liburan, ya nanti kita bisa kenalan, satu saat kali bisa bertemu di luar ibadah ini ya. Saya punya istri satu dan tidak boleh tambah ya. Sesuai firman Tuhan. Anak saya satu namanya Grace, istri saya namanya Mirna. Tidak bisa hadir karena memang 1 minggu yang lalu anak saya di opnam karena sakit kena virus, dan saya pikir nggak bijak kalau dibawa ke bersama dengan saya melayani pada hari ini. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu, dan saya tahu GKI Cipinang Elok itu dari teman saya, yaitu Pendeta Daniel Kristanto Gunawan di Coyudan Solo ya. Jadi ya sedikit-sedikit agak tahu lah ya tentang Cipinang Elok. Taunya apa ya, saya nggak tahu banget. Nah saudara-saudara, ini perkenalan kita, dan hari ini di dalam ulang tahun penyatuan GKI yang ke-38, kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu gereja yang terus memperbarui diri. Nah saudara-saudara, tentu kalau kita melihat di dalam kehidupan GKI, maka GKI itu memiliki sebuah perjalanan sejarah yang panjang, di mana ada 3 sinode wilayah yang memiliki proses berdirinya masing-masing. Kalau GKI Jawa Timur itu berdiri di tanggal 22 Februari 1934, kalau GKI Jabar berdiri 24 Maret 1940, dan GKI Jawa Tengah berdiri di 8 Agustus 1945. Lalu apa yang kita rayakan ke-38 tahun ini? Yaitu penyatuannya yang terjadi tanggal 24 Agustus 1988 ya. Apakah ada orang-orang yang kenal di foto ini? Mungkin kalau yang tua-tua agak kenal ya, mungkin loh ya. Nah inilah yang kita mau rayakan saudara-saudara. Nah karena itu apa sih anugerah yang kita mau syukuri dari 3 sinode wilayah yang disatukan ini? Ada 19 klasis, ada 232 jemaat, dan tercatat ya, saya pikir database ini yang ada di internet hanya seperti ini, tapi kalau menurut saya bisa jauh lebih besar daripada itu walaupun tidak tercatat ya, yaitu sejumlah 263.688 jiwa. Nah pertanyaannya saudara-saudara, kira-kira di momen ini apa yang kita mau refleksikan? Ya, apa yang kita mau refleksikan? Apakah kita bangga dengan 232 gereja yang ada di berbagai tempat? Ya, kalau GKI Jabar itu punya gereja juga menyebar sampai di Batam, ya, dan juga ada di beberapa daerah. Kalau GKI Jateng itu ada yang di Pontianak, pos jajemnya. Dan apakah itu suatu kebanggaan buat kita? Nah saudara-saudara, tentu ada 4 hal yang menurut saya perlu kita renungkan. Nah saudara-saudara, sebagai satu tubuh, apakah kita benar-benar menjadi satu tubuh? Ya, saya sebagai pendeta GKI kadang-kadang saya membayangkan bahwa GKI ini sebagai keluarga besar. Tetapi kalau melihat dari 3 sinode wilayah ini, artinya anak-anaknya sudah makin dewasa, membangun keluarga sendiri-sendiri. Tapi pertanyaannya, ketika mereka disatukan di dalam satu momen, apakah kita itu betul-betul satu tubuh atau enggak? Kita satu keluarga atau tidak? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan penting. Dan bahkan rekan-rekan pendeta juga mempertanyakan itu. Jangan sampai satu, tapi pada penyataannya kita masih bergerak dan berjalan sendiri-sendiri. Ya, itu refleksi yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kita benar-benar saling melengkapi di dalam setiap panggilan, misi yang Tuhan tetapkan
dan titipkan kepada kita. Karena dari keberagaman sejarah, dari juga segala hal yang kita bisa capai, kita miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan, apakah itu menjadi sebuah kekayaan yang kita syukuri bersama-sama sehingga setiap jemaat itu mau bergandengan tangan tanpa melihat siapa sinode wilayahnya, gitu. Ya. Jangan sampai di dalam pelayanan ini sebuah refleksi saja ketika terjadi satu bencana di Jogja gitu ya. Nah itu setiap sinode wilayah mulai bergerak tuh. Tapi ketika dalam prakteknya di lapangan terjadi sebuah ada gesekan. Nah itu juga sebuah tanda tanya buat kita. Katanya satu tubuh ya. Katanya mau saling melengkapi. Tapi kenapa kok jadi seperti itu? Nah ini menjadi refleksi juga buat kita. Lalu apakah jumlah yang cukup banyak itu selaras nggak? Berdampak nggak di dalam kehidupan bermasyarakat? Apakah GKI Cipinang Elok ini juga memiliki dampak nggak dirasakan oleh lingkungan kita, di sekitar kita? Ini juga menjadi sebuah refleksi. Jangan sampai keberadaan kita tidak menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, waktu saya jadi pendeta di Magelang, saya bilang sama majelis jemaat, kita pernah nggak kunjungan ke tetangga-tetangga? Waduh, jarang tuh Pak. Coba sekarang hadir, datang ke sana. Paling enggak tanya, kami boleh mendoakan enggak? Kalau agamanya lain ditolak ya udah nggak apa-apa. Tapi paling enggak ada perhatian. Dan itu kami lakukan saudara. Ada curhatan, saya bilang kami hanya gereja. Kalau ada sesuatu nanti saya sampaikan kepada ketua RW misalnya gitu ya. Tetapi kehadiran kita itu berdampak buat mereka. Nah seperti itu saudara. Hal-hal yang sederhana menjadi pendengar ya. Dan juga mencoba untuk hadir bersama dengan mereka juga. Nah, karena itu GKI yang 232 gereja ini ketika kita ditempatkan dari berbagai tempat, apakah kita juga selaras gak, berdampak gak dengan kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat adalah apakah gereja, GKI khususnya menjawab pergumulan di dalam kehidupan masa kini. Saya jadi ingat saudara-saudara, salah satu penatua yang sudah purna tugas, dia mengingatkan kepada saya bahwa ingat loh, ketika gereja hadir dipakai oleh Tuhan, kita itu harus menjadi jawaban doa bagi umat Tuhan. Saya merenung, saya bergumul gitu ya, karena seringkali ketika kita hadir sebagai pejabat gerejawi, penatua gitu ya, lalu datang kepada anggota jemaat. Kalau anggota jemaat punya keluhan, punya masalah, kan itu bukan tanggung jawab saya ya. Itu juga harus menjadi pergumulan dia dan dia harus menghadapinya sendiri dengan Tuhan gitu. Tapi apakah hanya seperti itu? Nah itu menjadi sebuah tantangan buat saya pribadi. Bahwa kalau kita memang dipanggil oleh Allah dan hadir di dalam kehidupan umat, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi jawaban doa bagi mereka? Nah ini refleksi juga buat kita. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, hari ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan tema ini. Kenapa gereja harus membaharui diri? Nah kalau kita lihat di dalam pandangan psikologi, ya ada seorang psikolog namanya Abraham Maslow di dalam teori piramida kebutuhan manusia, dia mengatakan bahwa memang manusia itu secara psikologi itu merasa hampa, kosong gitu, cemas kalau dia tidak mengalami sebuah perkembangan di dalam kehidupannya. Coba lihat siapa yang kalau mengamati anak-anak kita dari kecil bertumbuh ya, waktu dia lahir lalu kemudian dia boleh merangkak, dia megang dinding dan dia terus bertumbuh gitu ya. Dan satu kali dia ngomong begini, kurang ajar. Nah kira-kira Bapak Ibu khawatir gak anaknya berkata begitu? Di rumah gak pernah diajarin. Ya, kenapa bisa begitu? Karena anak itu akan berkembang, dia meniru, dia melihat. Dan itu sebuah perkembangan. Dan anak itu gak bisa cuma berhenti pada di situ. Di dalam satu lingkungan yang baru dia juga akan melakukan sebuah pertumbuhan di dalam kehidupannya. Sehingga satu saat dia bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak. Itu terjadi. Lalu kemudian juga psikolog Carol Dweck bilang
itu menekankan bahwa manusia memang membutuhkan growth mindset yang memang di mana manusia harus beradaptasi di dalam kecerdasan, di dalam kepribadiannya, supaya manusia itu tidak dianggap kaku. Ya dari sejak lahir dia begitu ya sudah gitu. Enggak, menurut Carol Dweck bahwa memang manusia itu akan mencoba menyesuaikan diri dengan keadaannya gitu. Nah selanjutnya saudara-saudara, kita juga melihat, sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan, jadi pada artinya bahwa memperbaharui diri itu adalah sesuatu yang alami, yang dialami oleh manusia. Sehingga manusia itu tidak merasa usang di dalam kehidupannya. Dia merespon dengan lingkungannya, dengan keadaannya, tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup. Jadi kalau memperbaharui diri itu memang adalah sesuatu yang alami gitu. Nah lalu bagaimana dengan pandangan teologi saudara-saudara? Nah saudara, ada sebuah statement yang klasik, yaitu di dalam sebuah reformasi Calvinis, ada yang disebut dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ya, di mana gereja yang sudah direformasi, dibaharui, ya tentu harus terus-menerus membaharui dirinya. Dan di sini bahwa mau mengatakan gereja nggak bisa cuma ikut-ikutan dengan keadaan zaman, tetapi dia memiliki sebuah prinsip yang benar, di mana dia harus berani mengevaluasi dirinya, lalu kemudian dia bisa tetap menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua, secara teologi, bahwa ada istilah yaitu agioramento. Di dalam sebuah konsili Vatikan yang kedua di tahun 1962 sampai 1965, ada sebuah gerakan besar ini, di mana bahwa gereja harus memiliki sebuah kepekaan akan situasi zaman. Kita nggak bisa cuma menerima kemapanan, kita nggak bisa puas dengan segala kondisi dan keadaan, lalu mengatakan ya sudahlah, terima saja tradisi ini, tidak usah banyak tanya, dan pokoknya kamu hidup dengan keadaannya. Nggak bisa begitu. Gereja akan terus berhadapan dengan keadaan dan situasi, dan kita harus belajar peka dengan situasi itu. Nah lalu kemudian saudara-saudara, hal yang ketiga, saya juga melihat bahwa gereja ini berjalan, berdiri, berkarya, itu juga di dalam karya Allah Roh Kudus. Kita percaya bahwa gereja bukanlah sebatas cuma organisasi, tetapi dia adalah organisme. Jurgen Moltmann, seorang teolog, bilang bahwa gereja itu adalah komunitas yang memang digerakkan oleh karya Roh Kudus. Jadi artinya kalau gereja menolak sebuah pembaruan, dia tidak mau dengan bebas berkarya dengan segala keadaan dan situasi, maka sesungguhnya dia menyanyiakan akan karya Allah Roh Kudus yang memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan bergereja. Nah karena itu saudara-saudara, pada intinya adalah bahwa gereja yang berhenti membaharui diri, maka sebenarnya gereja itu mengalami situasi sekarat. Ya. Gereja itu tanpa sadar dia mengalami situasi stagnan yang membuatnya tidak lagi mengerti akan tujuan dan panggilannya. Nah karena itu pembaruan itu adalah bukti bahwa gereja itu masih hidup. Dia masih respon kepada misi Allah di tengah-tengah dunia. Nah apa kaitannya dengan bacaan leksionari pada hari ini saudara-saudara? Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20, saudara-saudara, saya mengajak untuk kita melihat bahwa di dalam dialog para murid kepada Kristus, di mana ketika Tuhan Yesus bertanya tentang identitas dirinya kepada para murid, di situ memberikan sebuah penekanan bahwa ada sebuah hakikat gereja yang ditekankan. Kenapa saudara-saudara? Waktu Yesus mengatakan siapakah aku ini? Saya merefleksikan bahwa seberapa lama kita mengikut Kristus. Dan pertanyaannya adalah seberapa kenal dan kita mengaku dengan iman siapa Yesus secara pribadi buat kita. Karena keselamatan itu gak bisa bicara atau dititipkan dengan orang lain. Keselamatan itu juga bicara tentang pribadi. Ketika orang bertanya siapakah Tuhan? Saya jadi ingat dulu waktu retreat anak-anak sekolah minggu. Saya bertanya kepada anak-anak, siapakah Tuhan bagimu? Ada yang mengatakan Tuhan itu seperti corong yang besar. Telinga yang besar, ya. Loh kenapa?
adik-adik, lalu dia bilang, iya karena kalau aku cerita tentang apapun, aku yakin Tuhan itu dengar. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah Tuhan bagi saudara? Siapakah Tuhan bagi GKI Cipinang Elok? Itu perlu dijawab secara pribadi. Gak bisa dititipkan oleh orang lain. Ya, itu harus, siapakah Yesus bagimu? Itu harus dijawab saudara. Dengan penuh kemantapan diri. Karena pengenalan itulah yang dibutuhkan di dalam kehidupan bergereja. Supaya kita kalau misalnya selama ini ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki, kita mau memperbaiki diri. Sampai kita mau mengakui dan mengenal siapakah Yesus secara pribadi. Dan yang kedua, karena itu gereja saudara-saudara tidak boleh berhenti di dalam menggemakan tentang Kristus. Saya paling sedih kalau ada mengatakan, anggota jemaat bilang, udahlah Pak, firmannya gak usah panjang-panjang. Udahlah Pak, kalau pemana Alkitab jangan terlalu sering, bosan gitu. Saya dalam hati, bukankah kita itu berdiri di atas firman? Amin. Iya loh saudara. Kalau kita gak berdiri di atas firman Tuhan, lalu kita berdiri di atas apa? Di atas bumi. Iya betul di atas bumi. Kita memang harus membumi. Tapi dasarnya apa? Kalau bukan firman Tuhan, lalu apa lagi? Firman itu harus berakar kuat, bertumbuh di dalam kehidupan dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi gereja jangan berhenti di dalam menggemakan tentang Kristus. Seberapapun kita bisa mengupayakan, kita bisa. Supaya banyak orang juga boleh mengenal tentang Kristus. Bukan berarti kita mau mengkristenisasi, bukan saudara. Tetapi kita memiliki tugas itu dan harus dilakukan. Ada salah seorang anggota jemaat kami yang sekarang di Jakarta karena sakit kanker, dia bolak-balik Jakarta, Magelang, Jakarta, Magelang. Saya biasanya panggil Oma karena dia adalah guru sekolah minggu. Dia masih setia melayani sampai usia 70 tahun. Tapi sedihnya memang di usia senja dia mengalami kanker. Tapi yang menarik dia selalu berkata, Larry, karena saya masuk waktu itu di GKI Magelang, saya masih tenaga pelayan jemaat ya. Nah dia mengatakan, Larry, Oma sampai hari ini bersyukur. Di dalam situasi yang berat, bahkan ketika mengalami kenyataan, saya harus berhadapan dengan sakit kanker. Tapi ada satu sukacita yang tidak pernah hilang. Bahwa setiap ada kesempatan, saya mau cerita tentang Kristus kepada banyak orang. Entah itu di angkot, entah itu lagi naik ojol, ya, atau saya mungkin ketemu dengan orang di rumah sakit. Itulah kesempatan saya mau memberitakan Injil. Ini suatu yang menarik saudara-saudara. Bahkan saya seorang pendeta pun belum tentu berani untuk melakukan itu. Kenapa saudara? Coba kalau suatu saat kita sedang naik angkot, ya, lalu kita berhadapan dengan orang-orang yang secara misalnya perawakannya itu berbeda dengan kita. Maksud saya adalah cara penampilannya, dan ketika ditanya, saudara Kristen ya? Kira-kira saudara berani ngomong gak? Belum tentu saudara. Itu situasi yang tidak mudah. Tapi Oma ini dia mau menyampaikan itu. Dan saya pikir selama masih ada waktu dan kesempatan, kita punya satu tujuan adalah mengenalkan Kristus kepada dunia yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah dan terakhir saudara-saudara, tentu pasti gereja juga mengalami tantangan. Pasang surut silih berganti dialami oleh gereja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Satu hal seperti bacaan kita dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah pemelihara. Saya selalu mengatakan kepada majelis jemaat GKI Pajajaran, GKI Cipinang Elok, ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kalau kita khawatir terjadi sesuatu atau apapun, ingatlah bahwa Dia adalah providensia. Dia memelihara gereja kita sepenuh dan seutuh-utuhnya. Sehingga kita tidak boleh takut dan khawatir. Seperti Musa di dalam proses pemanggilan,
itu adalah kasih karunia Allah yang ditunjukkan Allah untuk menyampaikan kepada kita orang-orang zaman ini, supaya kita punya sebuah keyakinan di dalam segala proses hidup kita, semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Nah karena itu marilah kita mau bersyukur di dalam penyatuan GKI ke-38 tahun ini. Apapun karya yang sudah kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, biarlah kita mau seperti pemazmur di dalam baca leksionari kita. Di dalam Mazmur 124 ayat 8. Yang kita juga pernah nyanyikan ya. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Tahu ya lagu itu ya? Nah itu mau mengatakan kepada kita bahwa sekali lagi ini adalah nyanyian ziarah Daud. Bahwa perjalanan hidup kita melewati segala tantangan, ingatlah. Seperti kita sedang melihat ke langit, situasi keadaan mungkin saja bisa terjadi buat hidup kita. Tapi kalau kita punya keyakinan iman dan berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Maka aku yakin dan percaya Tuhan besertaku, Tuhan menolongku, dan Tuhan memelihara aku. Nah karena itu saudara-saudaraku, biarlah di dalam kesimpulan ini, khotbah pada pagi hari ini, kalau statement di dalam reformasi Calvinis, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, kita juga perlu menambahkan secundum verbum Dei. Artinya gereja yang sudah direformasi, yang sudah dibaharui, harus terus menerus membaharui diri, tetapi berdasarkan firman Allah. Biarlah firman Allah yang terus menyemangati, mewarnai kehidupan kita, agar kita tetap mengingat bahwa kita adalah satu tubuh sebagai GKI. Teruslah berdampak, teruslah berkarya di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Demikian yang dapat saya sampaikan, saat hening bagi kita. Selamat ulang tahun GKI ke-38 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ya, saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur di tengah-tengah rasa syukur atas penyatuan GKI yang ke-38 tahun ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong Sinode GKI dengan 3 sinode wilayah, 19 klasis, dan 232 jemaat. Kami mau terus berkarya dan menyadari bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan kami mau berdampak dan kami mau berkarya agar kehidupan dan panggilan kami tetap selaras dengan misi Allah di tengah-tengah dunia. Saat ini ya Allah, kami menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya akan pemerintahan yang terus berjalan hingga sampai saat ini. Kami berharap bila situasi dan keadaan bangsa ini yang sesungguhnya tidak baik-baik saja, tapi kami tetap menyadari bahwa setiap pemimpin itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memilih lewat rakyat yang ada, dan Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk memiliki dan memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, agar mampu untuk mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Kami juga berdoa agar penegakan hukum dan juga toleransi umat beragama boleh semakin dirasakan kepada banyak agama, agar semua dianggap penting, semua dianggap sebagai bagian dari kelangsungan kehidupan berbangsa di tengah-tengah Republik Indonesia. Kami juga berdoa dengan situasi dan keadaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami mengasihi buat saudara-saudara kami yang mengalami kena bencana di NTT, maupun juga kebakaran hutan di Kalimantan, sehingga situasi kabut asapnya mengganggu akan kesehatan masyarakat yang ada. Kami berdoa biarlah pemerintah lebih cepat, baik pusat hingga ke daerah, mengambil langkah tegas agar boleh menghasilkan sesuatu yang baik, penanaman nilai kepada masyarakat untuk saling peduli menjaga lingkungan yang ada. Dan terlebih juga Tuhan menggerakkan setiap kami agar kami mampu untuk berbagi kasih, khususnya kepada saudara-saudara kami yang ada di NTT, agar mereka tidak merasa menghadapi bencana ini sendirian, tetapi mereka juga tetap merasakan uluran tangan kasih Tuhan kepada saudara-saudara seiman. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap kami untuk berbagi kasih kepada mereka. Kami berdoa buat setiap warga gereja, anggota jemaat dan simpatisan yang ada di GKI Cipinang Elok. Kami berdoa untuk warga senior, buat Oma Tina, Opa Oning, Ingki Wirawang, Ibu Julia Iskandar, Ibu Murnila Zebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supiah, Ibu Agus, Ibu Neti, Ibu Leonora, Ibu Dian, Bapak Yohanes Sanusi,
Bahkan mereka yang sakit buat opung tigan, mereka yang membutuhkan pemulihan, Ibu Sariana, Ibu Pingkan, Ibu Rizka, Ibu Seli, Ibu Josephine, Ibu Hidiani, Ibu Yohana, Pendeta Rudi Jayadi, Bapak Mazaniat Zega, Bapak Tony, Bapak Ronald, Bapak Sangap, Saudari Maria Saleh, dan bahkan kami berdoa juga untuk Ibu Made Sutagalung yang saat ini baru saja melewati atau sedang dioperasi otak dan sedang dirawat di ICU, yaitu keponakan dari Ibu Betty Uli. Biarlah Tuhan mengasihi saudara-saudara kami ini, agar di dalam usia yang lanjut, di dalam sakit, di dalam kelemahan, kiranya mereka tetap percaya dengan teguh akan pemeliharaan Allah yang memberikan anugerah kekuatan dan bahkan kesembuhan, agar mereka percaya bahwa Allah yang mereka percaya adalah Allah yang bertanggung jawab penuh atas segala keadaan hidup kami. Karena itu biarlah mereka tetap berdiri tegak dengan iman yang teguh kepada Kristus, sehingga mereka mampu untuk melewati setiap kesulitan yang ada di dalam kasih Allah. Kami juga berdoa untuk persiapan acara bulan musik, ya, dan juga bulan keluarga serta ulang tahun gereja kami GKI Cipenang Elok. Biarlah Tuhan menolong di dalam setiap persiapan, setiap acara yang ada, agar mulai rasa syukur yang kami panjatkan, yang kami rayakan, mengingatkan kami untuk terus berkarya di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan persekutuan bergereja di antara kami. Tuhan menolong bagi setiap yang bertugas, agar mereka juga tetap diberikan sukacita di dalam menjalankan. Kami juga berdoa untuk persiapan Bible Camp, Komisi Pemuda tanggal 11 sampai 13 September, serta retreat Prabaptis 11 sampai 12 September. Biarlah Tuhan mempersiapkan agar melalui setiap acara-acara ini, anak-anak kami boleh dibentuk, anak-anak kami boleh diproses menjadi masa depan gereja yang dipersiapkan, sehingga mereka mampu untuk menghidupi kehidupan iman mereka dengan teguh. Kami juga berdoa untuk setiap persoalan di tengah-tengah pergumulan anggota jemaat dan simpatisan, apakah itu masalah pribadi, baik pekerjaan, pasangan hidup, ingin rindu untuk memperoleh anak, pekerjaan yang baru, masalah tekanan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan persoalan-persoalan yang lain. Biarlah lewat refleksi penyatuan GKI ini, kiranya kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami, yang menciptakan langit bumi, yang memelihara kehidupan ini dengan baik. Karena itu biarlah Tuhan yang akan beserta dengan kami untuk terus berjalan, menjadi teman seperjalanan hidup kami, yang menolong kami dan menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk minggu kerja yang baru, agar Tuhan yang menolong di dalam setiap hal yang dilakukan. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Cipenang Elok, dengan juga para hamba Tuhan, buat pendeta Diana, pendeta Handri bersama dengan keluarga mereka, para penatua bersama dengan keluarga, badan pelayanan, para aktivis, bahkan sampai kepada warga, karyawan kantor gereja, security atau penjaga gereja, semuanya boleh ditolong oleh Allah di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Inilah ya Tuhan segala doa dan syafaat kami yang kami bawa dengan penuh keyakinan dan dengan rasa syukur, dan kami mau akhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan dan kami mau nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia telah menyelenggara dan menjaga kehidupan gerejanya di dunia, secara khusus di Bumi Pertiwi, Indonesia. Kita dalam pekan ini juga merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri tercinta yang ke-81 tahun, sungguh perjalanan yang cukup panjang. Mari dengan hati yang bersukacita, mari kita membawa persembahan syukur di hadapannya seraya mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan keselamatan dari Allah. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu KJ 336 Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia,
Mari umat kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi, di hadapan kami telah terkumpul persembahan sebagai bukti syukur kami atas kasih-Mu yang melimpah. Jadikanlah seluruh persembahan kami ini alat perwujud nyataan cinta kasih-Mu di dunia. Kami pun memohon agar Engkau memampukan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu yang melimpah kami memohon. Amin. Saudara, marilah kita berderap bersama menjadi gereja yang senantiasa membawa diri semakin hari semakin serupa Kristus. Kita dihadirkan Allah Trinitas di bumi pertiwi menjadi saksi, garam dan terang dunia dan menjaga keutuhan Indonesia. bersatulah teguh, hai seluruh
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa melimpah dalammu. Kiranya kerendahan hati Yesus Kristus senantiasa menginspirasimu untuk membarui diri dalam setiap langkah peziaran imanmu. Dan kiranya terang sulur Roh Kudus menerangi kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan NKB 230, Berderaplah Satu. Majulah serentak dengan langkah tegap, dengan doa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh gerakan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Silakan duduk Bapak Ibu, marilah kita bersaat teduh pribadi. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.